Dinamika demokrasi itu adalah kebebasan warga negara yang bisa kita nikmati untuk melakukan saran, kritik, ya, kadang tajam, terlalu tajam, ya monggo, itu merupakan bagian dari demokrasi. Tapi kan Mas Kaisang dari PSI melihat itu wajar saja ya, melakukan perjalanan dengan situasi ekonominya kita saat ini seperti. Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal ya. Sampai kan Mas Kaisang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu induk perusahaan Shopee dan Garena gitu. Saya no comment ya terhadap itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep. Saya mengurus partai ya. Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni iri bicara soal polemik penggunaan jet pribadi yang diduga ditumpangi Ketua Umumnya Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat baru-baru ini. Raja Juli menegaskan, urusan jet pribadi itu personal dan dirinya bukan juru bicara Kaisang. Jet pribadi Kaisang juga disebut Raja Juli tidak terkait dengan partai. Raja Juli menganggap kritik atas penggunaan jet pribadi oleh Kaisang sebagai dinamika demokrasi. Ia menyebut setiap warga negara bebas untuk melontarkan saran dan kritik. Warganet memang rame-rame mengkritik Kaisang dan istrinya karena menggunakan jet pribadi ke Amerika Serikat. Warganet juga mengkritik gaya hidup mewah yang ditampilkan Erina lewat unggahan akun Instagram pribadinya. Erina misalnya mengunggah momen saat berada di pesawat. Ada pula unggahan yang membeli roti seharga Rp400.000 hingga pembelian stroller bayi diduga seharga puluhan juta ketika berada di Amerika Serikat. Warganet pun menyamakan Erina dengan Marie Antoinette yang sempat trending di X. Marie merupakan ratu Prancis yang punya gaya hidup mewah. Ya ditanya beliau dong, masa nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus. Dan yang bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya, komitmen sustainability ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpin pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat itu. Berkantor sini nggak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau konfirmasi ya. Ini orang politik loh. Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni yang juga politisi PSI belum lama ini menuai sorotan gara-gara adab saat menyela Menteri PUPR Basuki Hadimulyono ketika berbicara dengan awak media di kawasan IKN. Kejadian itu bermula ketika Menteri PUPR Basuki Hadimulyono ditanya oleh awak media mengenai apakah Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan berkantor di kawasan IKN. Ya ditanya beliau dong, masa nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus yang dilakukan. Dan yang bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya, komitmen sustainability ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpin pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat itu. Pak Prabowo mau berkantor sini nggak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau konfirmasi ya. Ini orang politik loh. Salah satu tangan kanan Jokowi yang akrab disapa Pak Bas itu merespon dengan berupaya memberikan penjelasan. Namun, belum selesai Pak Bas memberikan keterangan, Raja Juli Antoni memotong. Ia mengatakan, yang bisa ditambahkan sejauh ini, sejak proses kampanye hingga terpilih, komitmen sustainability keberlanjutan program Pak Jokowi 100% dilanjutkan Pak Prabowo termasuk IKN. Jadi tidak ada keraguan politik tidak meneruskan IKN. Insya Allah bisa ditanyakan langsung kepada Pak Prabowo. Sorotan pun belakangan tertuju pada adab yang diperlihatkan oleh Raja Juli Antoni. Tidak sedikit di antara publik yang menyayangkan sikapnya ketika menyela penjelasan Basuki. Jawa Tengah maupun Jakarta, tapi banyak juga yang merasa Kaisang ini apalagi di Jawa Tengah kursinya hanya 2. Ya, belum cocok lah untuk maju. Saya rasa gini, kalau sampai Kaisang maju berarti sudah ada yang usung. Dan kita butuh 24 kursi kan. Berarti ada partai yang mengusung. Kalau enggak ya kita nggak mungkin maju kan. Jadi saya rasa ini pertanyaan yang sangat agak bodoh ya untuk seorang yang sudah biasa berpolitik. Karena kita tahu lah kalau orang maju pasti ada yang usung. Begitu. Jadi ya dengan segala hormat ya, itu pertanyaan yang saya juga bingung mau jawabnya gimana ya, udah pasti ada yang usung dong, berarti kan cukup kursi.